Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih semua. Selamat hari Minggu. Kami dari GSDA Karismata mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak dan Ibu Saudara terkasih semua. Selamat bersekutu dengan keluarga Anda di rumah maupun dimanapun Anda berada. Kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang baru pertama kali menyaksikan ibadah online kami. Semoga Anda diberkati semuanya. Tidak lupa kami juga mengingatkan bagi jemaat semua yang akan memberikan perpuluhan, persembahan kolekte, ataupun persembahan pembangunan gereja, Anda bisa langsung mentransfernya ke rekening di bawah ini. Kami juga mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara semua untuk selalu melihat jadwal pelayanan Anda di warta gereja yang kami selalu bagikan di grup GSDA Karismata. Akhirnya kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa mengalir tercurah atas setiap kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita mau menerima sukacita yang berasal daripada surga. Haleluya. Amin Tuhan. Kami mau rasakan sukacita yang berasal daripada surga. Amin. Mari sama-sama kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kita mau nyatakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku,
percaya Bapa bahwa sukacita surga ada penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan dan Allah kami. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Mari sekali lagi, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, amin Tuhan, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Kami mau nyatakan Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, amin, haleluya Tuhan. Benar Bapa, atas kehendak-Mu Tuhan, dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu, amin. Terpujilah Tuhan. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Sana terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus.
terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus, terpujilah Kau Raja, terpujilah Kau yang termulia. Haleluya, 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 terpujilah Raja segala raja. Tuhan, kami sembah Tuhan, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Kau Raja yang besar, Kau Raja yang berkuasa. Terpujilah Kau Tuhan. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Nyatakan Hosana, terpuji. Amin Tuhan. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yes, terpujilah, terpujilah Tuhan. Yes, terpujilah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Hosana, Hosana bagi Raja. Terpujilah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Ini setiap pujian kami Bapa. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagi Raja di atas segala raja. Hosana bagi Tuhan yang ada di tempat yang maha tinggi. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami mau nyatakan Bapa, kami mau nyatakan Tuhan, kami mau nyatakan bahwa yang terutama di dalam kehidupan kami hanya Engkau Yesus. Benar Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, kami mau nyatakan Engkaulah yang terutama Tuhan. Seberat apapun pergumulan kami Bapa, persoalan yang sedang kami hadapi Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Engkaulah yang terutama Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan, tiada yang lain Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi yang terutama.
ini pengakuan kami Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Sebagai doa kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sebagai penyembahan kita kepada Tuhan, nyatakan haleluya, haleluya Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Benar Bapak, ini pengakuan kami Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa sampai umur kami Tuhan, kami mau mengasihi-Mu Yesus. Kami mau mencintai-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami di tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk kami diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin Tuhan. Shalom saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa pada saat ini. Kita akan bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan di mana kami ada saat ini. Kami mengandalkan Engkau Roh Kudus. Kami benar-benar mengandalkan Engkau agar Engkau menerangi pikiran kami, menerangi akal budi kami untuk bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa saat ini Engkau akan menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, baik kami yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini kita bersama-sama akan belajar tentang mengapa sulit sekali mengasihi Allah.
Dan dari 4 poin ini, 2 hal ini adalah 2 hal yang penting, saudara-saudara, untuk bisa diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Beberapa waktu yang lalu, cukup lama di zaman-zaman dulu, ada istilah Siti Nurbaya. Banyak sekali pasangan-pasangan yang kemudian diatur oleh orang tuanya untuk mendapatkan pasangannya. Istilahnya pernikahan yang ditentukan, dipilih bukan oleh pribadinya sendiri, tetapi oleh orang tua. Dan saudara-saudara, kita melihat satu hal yang harus kita memberikan penghormatan. Ternyata pada zaman-zaman pernikahan, ketika pernikahan pasangan ditentukan oleh keluarga dan bukan ditentukan oleh diri sendiri, justru malah angka perceraian nyaris tidak ada. Sekarang semua orang beralasan bahwa itu zaman Siti Nurbaya tidak boleh ada lagi dalam generasi kita. Sehingga mereka mulai memiliki kebebasan untuk memilih calonnya masing-masing. Tetapi ternyata ketika mereka membina hubungan dalam rumah tangga, ternyata menjadi pergumulan. Yang sekarang kenyataannya kita lihat adalah betapa tingginya angka perceraian. Kita tidak membahas tentang itu, saudara-saudara, tetapi apa artinya? Saudara-saudara, ada sesuatu fenomena yang agak sedikit aneh di sini. Orang-orang yang tidak mengenal siapa yang akan dijodohkan kepadanya, kok bisa mempertahankan hubungan mereka begitu lama? Jadi saudara-saudara, poin yang pertama mengapa kita tidak bisa mengasihi Allah dengan sungguh adalah karena tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Banyak sekali orang menganggap Tuhan itu seperti satu kekuatan, sesuatu yang misterius, sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh logika, kekuatan yang kejam, yang siap menghukum, yang kemudian ketika kita lihat apa yang terjadi dalam dunia kita, segala sesuatu yang nampak yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat, kemudian kita mulai mempertanyakan tentang apakah Allah itu adil. Nah, saudara-saudara, di dalam 1 Korintus 14 ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Apa maksudnya? Allah tidak menginginkan kita mengalami kebingungan untuk bisa memahami Dia. Allah akan menuntun kita dalam damai sejahteranya untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar. Nah, saudara-saudara, di dalam Yohanes 4 ayat 22 di situ dikatakan, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini yang pertama kali saudara harus mengerti. Kalau kita mau mengasihi Allah, maka kita harus mengenal Dia dengan benar. Dia adalah Tuhan yang memiliki nama, memiliki kepribadian. Dia adalah Allah yang suci, penolong, dan penuh dengan kasih. Dan seluruh kepribadiannya sangat terbuka. Tuhan mau supaya kita tidak dibingungkan tentang siapa dirinya. Allah memberikan dirinya untuk dikenali, saudara-saudara. Oleh sebab itu, bahkan di dalam Yohanes 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hati-hati dengan tuntutan-tuntutan yang kita sedang lakukan kepada Allah. Kalau Allah menyembuhkan baru saya percaya. Kalau Tuhan memberkati baru saya percaya. Kalau Tuhan menolong baru saya percaya. Saudara-saudara, Allah kita apakah Dia menyembuhkan atau tidak, Dia melakukan mujizat atau tidak, menolong atau tidak, Dia tetap Allah. Dan tidak pernah tergantung dengan pandangan kita, tidak pernah tergantung dengan situasi yang kita sedang alami, Dia tetap Allah. Masalahnya kita tidak benar-benar mengenalinya. Saudara-saudara yang kekasih, untuk mengasihi Tuhan kita harus mengenali sungguh bahwa Dia adalah satu pribadi. Di dalam firman-Nya bicara tentang mata, karena memang Dia Allah yang melihat. Dia menyebutkan tentang telinga yang mendengar, karena memang Dia mendengar. Dia berkata bahwa tangannya siap untuk menolong, karena memang Dia melakukan itu. Dia adalah pribadi, bukan satu roh gentayangan yang tidak jelas. Dia adalah pribadi yang sedih ketika kita menduka cita menciptakan Dia, yang
bersukacita ketika dia melihat bahwa anak-anaknya berbahagia. Saudara-saudara, dia adalah pribadi. Betapa banyak di antara kita yang mengenal dia sebagai pribadi, yang bicara dengan dia. Beberapa waktu yang lalu kami membahas di KKA tentang Allah, ya. Kalau Tuhan itu apakah Tuhan yang bisa kita pahami, yang mengerti, yang mengenal? Saudara-saudara, Tuhan itu sangat mengenal, sangat mengerti kita. Dia paham. Banyak kali kita nuntut Allah harus melakukan ini dan melakukan itu. Tuhan harus begini, harus gitu. Saudara, bayangkan jika Tuhan menuntut kita harus melakukan ini dan itu. Kita janji nanti kalau Tuhan sembuhkan saya akan melayani Tuhan. Nanti kalau Tuhan tolong saya akan memberikan berapa persennya untuk Tuhan. Nanti kalau bisnis ini goal saya akan melakukannya. Saya akan bangun untuk gereja. Nanti kalau saya terlalu banyak janji. Jika Tuhan menuntut janji itu bagaimana? Kita terlalu banyak menuntut dia. Saudara-saudara, Allah kita seluruh pribadinya adalah kasih. Yang dilakukannya adalah kasih. Dia menuntun kita dalam kasihnya. Jadi saudara-saudara, kenal dia supaya kita bisa mengasihi dia. Ada beberapa artis, saya tidak mencatat banyak ya, yang tidak menghormati Tuhan. Dia pikir Tuhan itu hanya apa ya. Jadi mereka ngomong aja sompral. Dan akhirnya mereka mengalami akibat dari apa yang mereka ucapkan. Kenapa? Tuhan tidak mau dipermainkan. Apalagi mereka orang-orang yang didengar oleh banyak orang. Pengaruhnya dilihat oleh banyak orang. Dan diikuti oleh ribuan bahkan jutaan orang. John Lennon, dalam wawancaranya John berkata, kita lihat siapa yang lebih dulu tenggelam. Tuhan Yesus dengan ajarannya atau The Beatles dengan musik aliran rock and roll-nya. Beberapa waktu kemudian pada tanggal 8 Desember 1980 dia ditembak mati oleh penggemar fanatiknya. Hati-hati saudara-saudara, jangan sembarangan kita mendukacitakan dia. Dia pribadi. Tuhan itu hidup dan ada. Marilyn Monroe seminggu sebelum ditemukan tewas, Marilyn saat itu sedang selesai syuting dan dia didatangi oleh pendeta Billy Graham. Dan Billy Graham mau menyampaikan pesan Tuhan untuknya seminggu sebelum dia tewas. Billy Graham datang. Tetapi Marilyn jelas-jelas menolak dan berkata, aku tidak butuh Tuhan. Seminggu kemudian dia ditemukan tewas. Saudara-saudara, mengerikan jika kita tidak menghormati dia. Kemudian Bon Scott, dia menghina Tuhan dalam lagunya yang berbunyi, jangan hentikan aku sedang asik berjalan menuju neraka. Beberapa waktu kemudian dia meninggal karena tersedak oleh muntahannya sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mengenal Tuhan, maka kita akan mengalami begitu banyak tuntunannya yang ajaib. Kenali dia sebagai satu pribadi. Dia bukan sesuatu yang misterius yang tidak bisa kita kenal. Dia adalah Allah yang sangat sederhana. Sangat sederhana. Jangan membuat jadi rumit. Untuk bertemu Tuhan harus doa 40 hari puasa. Untuk bertemu dengan Tuhan kita harus mengurung diri di dalam kamar. Berhari-hari tidak jumpa orang. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, harus menahan diri untuk tidak makan ini, makan itu. Karena aturan yang begini-begini. Jangan dibikin rumit. Allah itu tidak pernah rumit. Dia sangat sederhana. Sangat sederhana untuk membuat kita bisa mengenal dia. Yang bikin rumit adalah aturan agamawi kita. Aturan-aturan yang kita buat membuat orang sulit berjumpa dengan Tuhan. Tuhan itu sangat sederhana. Kita panggil namanya, dia ada. Kita berseru memanggilnya, dia hadir. Firman Allah mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Meyakini dia ada. Yang kedua, saudara-saudara, orang dibutakan oleh ilah zaman ini. 2 Korintus 4 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Allah. Yaitu orang-orang yang tidak percaya,
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara-saudara, setan dari awal ketika manusia ada di Eden sampai saat ini berusaha sedemikian rupa agar Injil terang yang memberikan jawaban bagi semua kebutuhan manusia itu ditutup, sehingga banyak orang ditutup pengertiannya untuk bisa mengenal Allah. Baik orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau orang-orang yang sudah mengenal Tuhan dibuat sulit untuk mengikuti tuntunannya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, ketika kita sedang berada dalam hadirat Tuhan dan membutuhkan konsentrasi yang tinggi, lalu tiba-tiba pikiran kita tertutup. Padahal saudara tidak sedang berada dalam lelah, tidak sedang berada dalam keadaan kacau, tidak sedang berada dalam keadaan kurang tidur. Tetapi saudara ketika baca Alkitab atau berdoa tiba-tiba tertutup, ngantuk, tidur tanpa disadari. Setelah itu kemudian baru nyadar, kenapa saya begini? Jika itu terus berulang-ulang, saudara hati-hati. Ini pekerjaan daripada kegelapan yang membuat kita tidak bisa mengenal Dia. Dia tutup pengertian kita, sehingga kita tidak bisa melihat ada berkat di balik pengampunan, ada berkat di balik kesabaran, ada berkat di balik ketidak bersungut-sungut atau bersukacita dan bersyukur. Ada berkat itu, kita tidak bisa melihat berkat itu. Kita dibuat tertutup sehingga kehidupan kita terus berputar-putar dalam perilaku yang digelapkan oleh ilah zaman ini. Yang ketiga, dosa. Saudara-saudara, dosa yang kita lakukan membuat kita sulit mengasihi Tuhan karena merasa tertuduh, merasa tidak layak, dan kemudian cenderung menjauhkan diri dari Tuhan. Jadi orang-orang yang terikat oleh dosa akan merasa bersalah dan merasa tidak memiliki keberanian masuk dalam hadirat Tuhan. Padahal saudara-saudara, yang mencari adalah bukan kita cari Tuhan. Tuhan yang mencari kita. Sedalam apapun kita jatuh, Dia tetap memanggil kita pulang. Sejauh apapun kita dalam dosa, Dia tetap memanggil kita sebagai anaknya. Hanya kita menjadi merasa tidak layak. 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Di situ dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Dan jika kita mau datang kepadanya minta pengampunan dosa, maka Tuhan akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Jadi saudara-saudara, jika saudara saat ini terikat dengan dosa, datanglah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datanglah, minta supaya Tuhan menyucikan, supaya saudara bisa mengenal Dia dan bisa mengasihi Dia dengan benar. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, mengapa kita sulit mengasihi Tuhan? Yang pertama karena kita tidak mengenal Dia secara pribadi. Yang kedua karena pemikiran kita ditutup oleh ilah zaman. Yang ketiga oleh dosa. Dan yang keempat adalah luka hati. Orang sakit atau terluka, ia dapat menunda hal-hal yang penting untuk menomorsatukan atau memprioritaskan kesembuhan. Tidak heran kalau orang sakit, maka kemudian perusahaannya memberikan surat izin untuk dia bisa istirahat. Itu orang sakit secara jasmani yang terlihat. Tapi luka hati membuat kita konsentrasi tinggi untuk menarik segala sesuatu bagi diri kita sendiri. Orang yang terluka hatinya akan selalu mencari sesuatu untuk saya ya. Untuk saya. Untuk saya. Saya harus diperhatikan, saya harus dikasihi, saya harus dilihat, saya harus dinomorsatukan, saya harus diberi tempat. Mengapa? Itu orang yang terluka. Dan saudara-saudara yang kekasih, Yohanes 20 ayat 14, 2 Korintus 4 ayat 4, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah.
Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus 4 tadi dikatakan tentang ilah ya. Saya salah membaca ayatnya. Saya akan membacakan tentang bagaimana Maria ketika dia sedang berduka cita karena Tuhan tidak ada di kuburnya. Dan saudara-saudara, ketika Tuhan memanggil dia, Maria lihat loh. Lihat tetapi tidak mengenali. Saudara-saudara, di dalam kitab Yohanes pasal 20, dia lihat Yesus tetapi tidak mengenali. Mengapa? Karena hatinya terluka. Terluka oleh situasi-situasi yang sedang terjadi. Kebingungan melihat murid-murid yang gagah perkasa ini pada lari semua dan meninggalkan dia sendirian. Dia menangis karena satu-satunya orang yang bisa menuntunnya untuk hidup dalam kebenaran tidak ada lagi. Jadi semua luka dan kesedihan Maria telah membuat dia tidak bisa melihat anugerah yang sedang berdiri tepat di hadapan matanya. Orang-orang yang hatinya terluka, saudara-saudara, akan cenderung menarik segala sesuatu untuk dirinya. Sehingga dia sulit sekali untuk bisa mengenali dan mengasihi Tuhan. Mengapa? Karena dirinya sendiri dia kurang kasih sayang. Jadi dia akan berjuang memenuhi kebutuhannya akan segala sesuatu yang dia perlukan. Dia berpikir segala sesuatu yang dia tarik, keperhatianlah, kasih sayanglah, nomor 1 lah, nilai harga diri semuanya. Ketika dia tarik, maka lukanya akan sembuh. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Saudara-saudara, jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sedang bergumul dengan mengapa saya sulit sekali mengasihi Tuhan, perhatikan 4 hal ini. Pertama, apakah saudara benar-benar mengenal Allah? Apakah saudara benar-benar tenang untuk bisa mengenali Dia? Seringkali Tuhan berkata tenang, diam, percayalah. Tetapi kita begitu panik, mudah sekali digelisahkan oleh segala sesuatu yang berubah. Padahal ketika kita menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, yang pertama, Tuhan mengatur hati kita, mengatur pikiran kita untuk bisa tahan dalam keadaan sulit. Dan kemudian dia memberikan jalan keluar. Jadi apa yang harus kita lakukan yang pertama, saudara-saudara, mengenalnya secara pribadi. Dan saudara perlu minta ampun untuk dosa. Jika dosa itu mengikat, minta ampun. Supaya mata hati kita diterangi oleh Injil. Kita tidak dibutakan oleh iman, oleh ilah zaman. Jadi kenalilah dia pribadi. Kenali. Saudara tinggal secara pribadi. Sekarang ya banyak di YouTube, di IG, di TikTok, cara-cara dan untuk segala Facebook dan segala macam untuk kita bisa mengenal Tuhan. Begitu banyak tuntunan. Saat teduhlah, doalah, renunganlah, bersyukurlah. Tetapi mari waktu pribadi dengan Allah adalah saat saudara sendiri dengan Tuhan tanpa tuntunan-tuntunan itu, karena Tuhan mau berbicara secara pribadi dengan saudara. Jangan terus mengandalkan tuntunan-tuntunan. Roh Kudus adalah penuntun kita yang paling sejati, yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran tanpa salah. Manusia bisa menuntun kita kepada hal yang salah. Pemahaman kita bisa keliru mendengar penjelasan-penjelasan. Tetapi jika Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran, secara pribadi dia akan menuntun kita dalam kesempurnaan kebenaran. Walaupun kita tidak bisa melakukan semua itu, tetapi kesehari berikutnya kita paling tidak belajar satu kebenaran. Jadi saudara-saudara, kenal Tuhan secara pribadi. Minta ampun untuk segala dosa. Dan bebaskanlah dari ikatan yang membuat kita buta melihat tuntunan Tuhan. Minta Tuhan membebaskan dalam nama Yesus. Dan hal yang kedua, lepaskanlah pengampunan. Karena luka selalu berkaitan dengan orang lain. Apa yang dilakukan oleh orang lain. Dan itu menyebabkan luka. Lepaskanlah pengampunan untuk orang-orang demikian. Ketika kita melakukannya dengan niat sungguh-sungguh kepada Tuhan, percayalah, Allah akan menerangi mata hati kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Terlalu mudah bagi kita
untuk mencari pertolongan kepada orang, kepada media, kepada hal-hal yang lain yang membuat kita sibuk untuk tidak benar-benar menyelesaikan masalah kita. Kita terlalu punya banyak jalan. Tuhan berkata, carilah wajahnya selalu. Karena begitu kita memandang Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan, maka seluruh keindahan di dalam dunia ini menjadi sirna. Seluruh apa yang kita anggap itu sebagai berharga ketika kita berhadapan dengan Allah menjadi tidak berharga. Di atas segala-galanya adalah hadirat-Nya. Di atas semuanya adalah Tuhan, sampai kita bisa merasakan kepuasan dan tidak ada lagi keinginan hampa karena kita berada di dalam Dia. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara-saudara, di titik ini berjalan bersama dengan Roh Kudus akan memampukan kita memiliki kasih yang dalam terhadap Kristus Yesus Tuhan kita, yang akan mengubah kehidupan kita dari hari ke sehari. Ketika kita memandang wajahnya, Dia sedang mengubah kita, terus mengubah kita setiap hari. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu saat ini Bapa. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Menyatakan dirimu kepada kami. Tetapi seringkali begitu banyak selaput, begitu banyak tirai yang membuat mata rohani kami tidak bisa memandang Engkau dengan benar. Hari ini Bapa, bukakanlah mata kami, mata rohani pengertian kami untuk melihat Engkau sebagai pribadi. Bukan sesuatu yang misterius, bukan satu energi kekuatan yang tidak jelas, tetapi Engkau adalah pribadi Allah yang penuh dengan kasih, yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Tuhan, ampunilah segala dosa yang membuat kami terus terikat dalam dosa itu. Ampunilah Bapa, bawa kami kepada kemenangan untuk bisa lepas dari perbudakan dosa dan menang karena Kristus dan karena penebusan-Mu. Tuhan, bebaskanlah kami dari pekerjaan ilah zaman yang membuat mata kami tertutup, tidak bisa melihat Engkau. Bukalah kami Bapa dengan hikmat-Mu, sehingga kami dapat melihat tuntunan Allah setiap hari di dalam setiap keadaan. Dan Tuhan, saat ini kami berdoa untuk orang-orang yang memiliki luka hati terhadap orang lain, sehingga dia terus mencari cara untuk bisa memberikan jawaban bagi lukanya. Hari ini kami berdoa, kami mau supaya kami melepaskan pengampunan. Kami mau melepaskan pengampunan karena satu-satunya cara adalah kami berada dalam hadirat Tuhan dan melepaskan pengampunan. Ketika kami melepaskan pengampunan, maka pandangan kami bukan kepada diri kami sendiri, tetapi Roh Kudus akan menolong kami, membawa kami melihat kepada terang kemuliaan Allah. Terpujilah Allah, karena kami percaya ketika kami melepaskan pengampunan, ketika kami mengenal Engkau, maka Roh Allah akan menuntun kami mengasihi Tuhan dengan cara-cara yang tidak pernah kami alami sebelumnya. Semuanya berasal dari Engkau yang hidup di dalam kami, Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan mulai hari ini sampai selamanya Engkau akan menuntun kami untuk kami bisa mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya siang ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayang-Nya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta pimpinan dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai saudara
dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri acara ibadah online ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian.